Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, buat video kali ini gua bakal bahas semua Ultra yang telah dilatih oleh Ultraman Zero. Jelas para Ultraman Neogen ya, anak kebangun sumber raya, anak Diamond, jelas harus punya murid lah ya. Zero juga bisa dibilang merupakan mentor bagi para Ultraman Neogen, karena sebagian dari anggota Neogen telah dilatih oleh Ultraman Zero. Nah, siapa aja? Jadi tanpa bangku-bangku lagi, langsung aja simak videonya sampai habis guys. Ya, seperti biasa sebelum masuk video jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel Dynamic Ray. Untuk pembahasan kali ini, mungkin kalian udah bisa nebak ya siapa-siapa aja Ultra yang telah dilatih oleh Ultraman Zero. Penasaran siapa saja? Ini dia pembahasannya. Yang pertama, Ultraman Ginga dan Ultraman Victory. Langsung aja masukin kedua makhluk ini, karena yang dilatih Zero pada saat itu langsung kedua-duanya. Zero melatih mereka pada Ultraman Ginga S The Movie, dimana itu movie fan service parah ya kan. Saat itu juga Zero pertama kali mengenal Ultraman Ginga dan Victory. Walau sebenarnya Zero udah tahu dari Taro, cuman ini pertama kalinya Zero lihat mereka tatap 6 mata. Dimana pada movie itu juga Zero melatih Hikaru dan Show untuk mengalahkan Etelgar, karena dia terlalu kuat. Bahkan final Ultraman Zero yang menggunakan Ultimate Aegis masih tidak mempan. Jadi Zero perlu melatih Giga dan Victory untuk dapat memperoleh kekuatan yang mampu mengalahkan Etelgar. Di saat pelatihan, Zero memberikan sebuah gelang, lebih tepatnya borgolnya Om Polisi sih. Dengan itu membuat Hikaru dan Show kayak menjadi satu, dan mereka dalam pelatihan tersebut harus benar-benar kompak. Jadi borgolnya Om Polisi tadi, satu di tangan Hikaru dan satu lagi ada di tangan Show. Jadi harus ada kerjasama yang kompak banget antara dua makhluk ini. Zero menyuruh mereka untuk menaiki sebuah gunung di tempat pelatihan mereka tersebut, dengan diuji coba oleh Zero dengan menjatuhkan bebatuan dari gunung tersebut. Ini ngelatih apa? Uji coba ngebunuh orang. Akhirnya dengan kerja sama Hikaru dan Show, mereka berhasil menaiki gunung tersebut, dan kemudian Hikaru diberikan Ultra Fusion Brace yang mirip seperti Stereo Brace, dimana dikatakan oleh Zero bahwa Ultra Fusion Brace dibuat oleh Ultraman King. Udah tua bisa bikin alat juga ya. Dimana dalam Ultra Fusion Brace tersebut terdapat kekuatan seluruh Ultraman Heisei dari Ultraman 3, Dyna, Gaia, Cosmos, Nexus, Max, Mebius, dan Zero. Neos nggak dianggap coy. Dan dengan Ultraman Fusion Burst tersebut membuat Ultraman Ginga dan Ultraman Victory menjadi satu dan menjadi Ultraman Ginga Victory, yang mana ini merupakan fusion antara Ultraman Ginga dan Ultraman Victory. Karena mereka fusion inilah yang membuat pelatihan mereka harus memiliki kekompakan yang kuat. Akhirnya dengan kekuatan Ultraman Ginga Victory beserta kekuatan Ultraman Heisei dapat mengalahkan Etelgar. Yang kedua, Ultraman Orb. Ultraman Orb juga sempat dilatih oleh Ultraman Zero. Zero melatih Orb pada mini series Ultra 5 Orb, dimana disitu ada seorang villain yang memiliki atau mewarisi DNA Ray Blood Saiyajin, sama seperti Ultraman Belial yang disebut Rayonix. Pada mini series ini bukan pertama kalinya Zero bertemu dengan Orb. Zero pertama kali bertemu dengan Orb pada movie Ultraman Orb. Karena Ray Batos yang memiliki DNA Ray Blood inilah yang membuat Zero dan Orb sangat kesulitan sampai para Ultra Kyodai turun tangan seperti Seven, Zopi, dan Jack. Ray Batos juga mengincar Giga Battle Laser dan pergi ke makam Kaiju. Zopi dan Jack pun menyusul Ray Batos, sementara Zero dan Seven melatih Ultraman Orb, dimana Zero membuat sebuah dimensi dengan form Shining-nya, yaitu Shining Field, dimana dalam dimensi tersebut bisa berlama-lama. Mau berapa tahun kayak di situ ya, di dimensi luar waktu yang terlewat gak bakal lama. Sampai akhirnya Orb menyelesaikan pelatihannya setelah 10 tahun di dalam Shining Field. Seven pun memberikan kekuatannya kepada Orb dan terciptalah Ultra Seven Card. Kemudian Guy pun melakukan fusion antara Zero dan Seven, dan ya menjadi Ultraman Orb Emerium Slanger. Dengan kekuatan Emerium Slanger, Orb dengan mudah dapat melawan balik Ray Batos hingga terpojok, dan akhirnya dengan serangan terakhirnya dapat mengalahkan Ray Batos. Setelah semua keadaan kembali, Orb bersama Zero, Zopi, Seven, dan Jack ke negeri cahaya. Zopi juga menawarkan kepada Orb bahwa dia bisa saja mendapatkan Star Mark karena hasil kerja kerasnya tersebut, dan dapat masuk ke Ultra Galactic Defense Force. Tapi Orb menolak karena dia adalah seorang penggemar galaksi yang terus pergi dari tempat ke tempat lain lagi. Namun di akhir scene ternyata Ray Batos masih hidup, namun kayak terluka parah gitu, dan ingin menggunakan Giga Battle Laser-nya lagi. Ternyata di situ ada seorang Ultra, yaitu Ultraman Kid. Pas tayang di series Kid itu aslinya Belial ya. Ya kayak promosi aja lah ya kan. Harusnya itu pas di Kosen itu harusnya ada Tartarus ya. Yang ketiga jelas adalah Ultraman Z. Ini makhluk jelas harus masuk ya, karena emang dia mau jadi murid Zero, tapi sampai sekarang gak diakui. Walau begitu, terlihat sekarang Zero kayak makin kesini makin mengakui dia sebagai muridnya. Sebenarnya sih secara nggak langsung Z itu emang dari Zero ya, apalagi dari voice drama Z. Di situ Zero emang nggak ngelatih kayak bertarung ya, cuman Zero lebih ngajarin ke Z kayak pengalaman-pengalamannya. Ya bisa nonton lah ya Z voice drama itu.
Z pada awalnya juga disebut Zero masih sepertiga pahlawan, tapi lihat sekarang Z-nya jadi keren ya kan. Walau itu juga bantuan dari Haruki. Dan pada Ultraman Z episode 7, di situ Zero melihat bagaimana perkembangannya pesat dari Ultraman Z dan mempercayainya untuk tetap di bumi mengurus Devil Splinter. Sebenarnya Zero memang ada melatih Z dalam bertarung, dimana itu di saat pelatihannya buat masuk ke Ultra Galactic Defense Force. Mau masuk pasti ada tes dulu ya kan. Nah di situ Zero yang ngetes atau ngelatih si Z. Awalnya ya emang kalah dan sampai beberapa kali percobaan baru bisa dan diterima di Ultra Galactic Defense Force. Selain itu, Z juga dilatih oleh Mebius. Mebius melatih Z agar dia bisa benar-benar dapat menjadi muridnya Zero. Jadi simpel gini, Mebius ngelatih Z, nanti kalau Z udah lumayan imbas setelah dilatih Mebius, barulah ke Zero. Padahal enak sama Mebius loh ya. Dan pada UGFTC, Z bersikeras untuk ikut melawan Zeton, membantu Ultraman X dan Julian. Dan ya hasilnya emang Z kebantai ya. Tapi berkat banyaknya Ultra yang ada di sana dan melihat pertarungan dan cara bertarung mereka, Z pun dapat berkembang dan berhasil mengalahkan Uchiha Majin Z bersama Taiga. Awal mula perkembangan Z tuh di sini nih ya. Kemudian di series berkembang pesat banget. Dan pada UGFTC Z sudah semakin imba, walau kadang di UGFTC itu Z agak nyebelin gimana gitu ya kalau dari gua. Nyebelinnya itu ya ikut campur urusan orang lain guys. Contohnya gini. Masalahnya Gate lawan Belial, dia malah ikut-ikutan, makanya Bellerock sampai diambil. Ya gua merasa tuh agak nyebelin gimana gitu ya kalau dari gua ya, kalau dari gua. Dan pada ending UGFTC, Z ingin pergi untuk menjemput Haruki dan kembali ke bumi. Karena dia ada mendapat info bahwa Barrosa saja lagi-lagi berulah. Itu Barrosa ya. Sampai kapanpun gak habis-habis woi. Bisa jadi sama Z punya inaugurationnya ya belum tamat tuh makhluk. Oke, ya itu dia untuk para Ultra yang telah dilatih oleh Ultraman Zero. Jadi total ada 4 ya. Kalau kalian ada yang nanya, Bang, gitu sama X enggak kah? Yang gue tanggap sih enggak, yang gue tanggap enggak ya. Karena kalau X enggak pernah dilatih sama Zero. Yang ada X-nya yang ngopi Ultimate Aegis. X bahkan sebenarnya dia dilatih oleh Shaw atau Ultraman Victory. Untuk Gate juga di seriesnya dia sama sekali nggak pernah dilatih oleh Ultraman Zero ya kan. Bahkan Zero aja bilang dia adalah Seiyu. Ya simpelnya teman seperjuangan lah ya. Tapi kalau kalian mau nambahin, ya boleh-boleh aja ya. Perasaan Ultra yang dilatih sama Zero dapat form baru semua weh. Ginga sama Victory dapat form Fusion Ginga Victory, Orb dapat Emerald Slanger, dan Z mungkin Alpha Edge ya. Oh mantap juga nih. Oke, makasih banget buat kalian yang sudah menonton video gua kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa juga buat like, share, komen, dan subscribe agar kalian nantinya gak ketinggalan video-video baru tentang Ultraman di channel Dynamic Ray. Oke guys, bye-bye.